Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sonia Rezika Afni di jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi ZNO Nanopartikel TiO2 yang dicampurkan dengan copolymer PVDF nanofiber komposit menggunakan metode casting dan metode electrospinning. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang permasalahan mengapa saya menggunakan ZNO nanopartikel, TiO2, co-PVDF, dan nanofiber komposit. Saat ini perkembangan nanosains dan nanoteknologi sangat cepat dan menjadi perhatian utama kalangan akademik dan industri. Menurut penelitian Muhammad Nasir bertahun 2013. Yang pertama itu salah satunya nanofiber. Mengapa menggunakan nanofiber? Di sini yaitu nanoteknologi zaman sekarang lebih mengutamakan bagaimana nano-nano yang ada di bumi ini. Terus pengaplikasian nanofiber ini beragam seperti di bidang pengolahan air, pengolahan udara, dan bidang biologis pula. Pembuatan nanofiber ini menggunakan metode casting dan menggunakan metode electrospinning. Yang kedua, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian saya. Yang pertama, penelitian saya itu untuk mengetahui karakterisasi dari nanofiber itu sendiri, yaitu ZNO nanopartikel, titanium dioksida, copolymer PVDF, nanofiber komposit. Yang kedua, bagaimana sih prinsip kerja dari proses electrospinning untuk memfiltrasi air. Dan yang terakhir, mengetahui hasil kegunaan dari nanofiber untuk kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita dirumuskan dalam permasalahan penelitian kali ini, yaitu bagaimana sifat dan karakterisasi dari ZNO nanopartikel, TiO2, co-PVDF, nanofiber komposit. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja proses electrospinning dan casting untuk memfiltrasi air. Dan yang terakhir, bagaimana hasil dari ZNO nanopartikel, TiO2, co-PVDF, nanofiber komposit menggunakan metode electrospinning dan casting. Berbicara tentang nanofiber itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan sedikit serat nano yaitu nanofiber merupakan serat nano yang mempunyai diameter kurang dari 100 nanometer. Serat nano memiliki karakterisasi itu sendiri yaitu sangat kuat, rasio permukaan terhadap volume yang besar, dan daya serap yang tinggi. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan membran filtrasi. Membran filtrasi ini berupa pembanding antara nanofiber yang saya buat. Membran filtrasi merupakan alat pemisah berupa penghalang yang bersifat selektif yang dapat memisahkan dua fase dari berbagai campuran. Di sini yang saya maksud yaitu memisahkan antara larutan dan pelarut. Membran separasi yaitu suatu teknik memisah campuran dua atau lebih komponen tanpa menggunakan panas. Yang ketiga itu proses electrospinning itu sendiri yang diutamakan dalam penelitian saya. Proses electrospinning ini alat untuk membuat nanofiber yang dia tuh akan menghasilkan Taylor cone. Taylor cone ini berupa serat-serat nano yang dihasilkan dari larutan itu sendiri. Proses electrospinning ini memiliki dua parameter, yaitu parameter yang berpengaruh pada komposisi dan parameter yang berpengaruh pada saat pemprosesan. Parameter yang berpengaruh pada komposisi ada beberapa macam, yaitu pertama konsentrasi. Konsentrasi ini berpengaruh pada larutan yang dipakai saat pemprosesan. Seperti jika konsentrasi begitu rendah atau sangat rendah, maka akan terbentuk kumpulan tetesan pada larutan yang disebabkan oleh tidak kemampuan polimer yang diolah. Lalu akan menghasilkan electrospray bukan electrospinning. Yang kedua yaitu viskositas. Viskositas juga berpengaruh pada larutan yang saya buat. Karena viskositas yaitu berbanding lurus dengan konsentrasi. Besarnya kekentalan suatu zat cair atau yang disebut dengan viskositas ini dinyatakan oleh suatu bilangan yang akan menentukan kekentalan suatu zat cair. Terus seperti contohnya viskositas yang sangat rendah akan menghasilkan campuran tetesan bukan berupa Taylor cone. Yang ketiga itu proses electrospinning. Konduktivitas yaitu di mana larutan dapat menghantarkan muatan listrik atau menahan aliran listrik.
Dalam pembuatan menggunakan proses electrospinning, serat-serat nano yang akan dibuat harus memiliki nilai konduktivitas yang tinggi, di mana jika konsentrasi semakin tinggi, maka konduktivitas pun tinggi, dan jika konsentrasi rendah, maka konduktivitas pun rendah. Dan selanjutnya itu tegangan permukaan. Di sini saya menggunakan tegangan permukaan juga yang berpengaruh terhadap komposisi pelarut dan akan menyebabkan perubahan hasil fiber dari electrospinning. Tegangan permukaan ini berpengaruh pada morfologinya saat kita menggunakan pengujian SEM. Dan yang terakhir yaitu berat molekul yang bergantung dan berpengaruh terhadap rantai polimer. Pada proses electrospinning, saat konsentrasi tetap terjadi, penurunan pada berat molekul polimer karena terjadi tetesan pada fiber. Terus yaitu parameter yang berpengaruh pada pemprosesan. Ini terbagi menjadi 4, yaitu tegangan arus listrik, kolektor, jarak jarum, dan kolektor kelembapan. Berbicara tentang parameter pemprosesan pada electrospinning, yang pertama tegangan arus listrik. Parameter ini sangat berpengaruh terhadap konsentrasi larutan yang akan dijadikan serat-serat nano, khususnya untuk polimer yang akan terbentuk. Semakin tinggi konsentrasi yang terbentuk, maka semakin tinggi juga tegangan arus listrik yang akan kita pilih untuk larutan itu sendiri. Pada proses electrospinning, tegangan yang digunakan menggunakan tegangan DC atau direct current, atau disebut tegangan arus bolak-balik. Tegangan ini sangat berpengaruh terhadap polimer karena larutan polimer yang digunakan permuatan ini akan mengalami sebuah penguapan atau pengerasan sebelum larutan sampai pada kolektor. Terus yang kedua yaitu laju alir. Laju alir yaitu dalam pemprosesan electrospinning sangat berpengaruh terhadap larutan suspensi yang akan mengalir dan membentuk serat-serat nano. Laju air ditentukan oleh polimer yang akan digunakan pada saat proses electrospinning. Parameter ini sangat penting untuk pembuatan serat-serat nano, karena saat munculnya Taylor cone pada larutan, laju air ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana si Taylor cone itu keluar, apakah tetesan atau berupa Taylor cone. Terus yang kedua itu kolektor. Kolektor itu penghubung antara sambungannya dari siring dan pada pumpnya. Kolektor ini pun sangat berpengaruh terhadap larutan untuk pembuatan pemprosesan electrospinning. Jika tidak adanya elektron, pembentuk serat-serat nano pun tidak akan terjadi. Kolektor ini berperan sebagai substrat atau mengumpulkan serat-serat bermuatan. Pengumpulan fiber biasanya digunakan aluminium foil. Penggunaan aluminium foil ini untuk mengumpulkan karena agar nanofiber lebih mudah dilepas. Terus yang keempat yaitu jarak jarum dengan kolektor. Jarak antara keduanya berpengaruh terhadap morfologi nanofibernya dan diameter setiap fibernya. Jika jarak jarum terlalu pendek dengan kolektor, maka pada saat fiber akan mengalir, fiber akan mengalami pembekuan. Dan yang terakhir yaitu kelembaban. Kelembaban ini sangat berpengaruh terhadap temperatur lingkungan. Jika kelembapannya terlalu tinggi, maka si fiber itu sendiri akan membeku. Akan membengkak atau akan mencair. Unsur-unsur yang digunakan untuk pembentukan nanofiber saya yaitu yang pertama copolymer polyvinyl difluoride atau PVDF. PVDF ini sangat fleksibel, murah, ringan, dan mudah untuk dicari. Warnanya putih, hampir sama dengan serbuk titanium dioksida. Polyvinyl difluoride ini atau PVDF merupakan polimer yang menjadi bahan utama untuk pembentukan electrospinning karena polimer ini berguna untuk pembentukan electrospinning saat nanofiber itu bekerja. PVDF ini memiliki sifat yang piezoelektrik yang akan memiliki hasil baik dan agar kekuatan mekanik pada saat kondisi regang tinggi pun memiliki hasil yang sangat bagus. Di antara bahan polimer piezoelektrik yang dikenal, salah satunya yaitu PVDF, satu-satunya produk yang memiliki sifat yang sangat bagus karena menghasilkan nanofiber dengan fleksibilitas yang tinggi dan sifat mekaniknya yang baik. Yang kedua, saya menggunakan reduced graphene oxide atau RGO. Ini merupakan bahan oksidasi sebenarnya
Grafen ini memiliki suatu material yang tersusun atas atom karbon yang memiliki bentuk susunan kisi heksagonal dengan ketebalan satu atom. Dia berbentuknya sangat ringan, terus warnanya hitam karena oksidasi, hasil dari oksidasi itu sendiri. Terus RgO ini mudah untuk dicari pula. Bahan ini termasuk dalam bahan oksidasi yang memiliki sifat yang sangat ringan, namun memiliki ketahanan air yang baik sehingga bahan ini sangat menguntungkan sebagai bahan nanofiltrasi. Sesuai dengan judul yang saya buat. Titanium dioksida yaitu TiO2. TiO2 ini termasuk bahan semikonduktor yang sangat terkenal yang memiliki sifat fotokatalis yang sangat tinggi, yaitu pemurnian terhadap bahan-bahan tertentu. Terus dia tahan akan radiasi ultraviolet, stabilitas kimia yang begitu tinggi, dan biayanya yang begitu rendah. Dia bentuknya serbuk dan berwarna putih. Yang keempat yaitu zinc oksida, ZNO. ZNO ini termasuk nanopartikel karena dia bisa menyerap polutan-polutan yang ada di udara maupun air. ZNO ini bersifatnya hampir sama serupa dengan titanium dioksida, bahwa senyawa ini dapat mempercepat fotokatalis dengan baik. ZNO juga termasuk ke dalam salah satu bahan metal oksida. Senyawa ZNO sangat dikenal memiliki sifat stabilitas yang baik, sifat sensitivitas yang begitu tinggi, biaya pembuatan yang cukup murah, memiliki sifat listrik, serta dalam temperatur rendah pun ZNO tetap bekerja. Dan yang terakhir, saya menggunakan dimetil acedamide atau DMAC ini sebagai pelarut larutan saya agar lebih tercampur. Pelarut ini bisa mencampurkan larutan-larutan saya dengan sempurna karena DMAC ini memiliki sifat yang sangat elektrik, tahan akan elektrolit dan non-elektrolit. Dan pelarut ini sangat penting untuk pembuatan proses elektrospinning. Karena pelarut ini bisa berpengaruh akan konsentrasi dan viskositas yang saya buat. Di sini saya masuk dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian saya dibuat menjadi dua bagian, yaitu pembuatan membran dan pembuatan nanofiber. Pembuatan membran ini menggunakan metode casting sebagai pembanding, dan pembuatan nanofiber ini menggunakan metode electrospinning. Pembuatan keduanya saya gunakan terlebih dahulu, yaitu ZNO, TiO2, dan RgO dicampur terlebih dahulu menggunakan DMAC sebagai pelarutnya dan memiliki konsentrasi tertentu. ZNO memiliki konsentrasi 0,05% dalam 10 mili. TiO2 saya menggunakan 0,1% dalam 10 mili. Selanjutnya saya RgO 0,1% dalam 10 mili dengan DMAC-nya 10 mili. Saya campurkan terlebih dahulu pada gelas kimia, lalu saya ultrasonik dulu terlebih dahulu karena agar lebih homogen. Setelahnya saya diamkan selama 30 menit atau 60 menit agar si larutan lebih homogen. Lalu di sini saya buat PVDF dengan 24% dalam 10 mili. Setelah ultrasonik sudah selesai selama 60 mili atau 30 mili, saya angkat. Lalu saya campurkan dengan PVDF yang saya sudah buat 24%. Setelah itu di stirrer atau magnetic stirrer, yaitu hot plate sebagai pencampur larutan. Agar tercampur, saya lalu diamkan selama 24 jam. Lalu membran ini sudah siap untuk dijadikan membran, yaitu dengan metode casting. Metode casting ini saya siapkan plat kisaran 15 x 5 cm. Platnya itu terbuat dari kaca, lalu pinggir-pinggirnya saya buat dengan double tip, kisaran 1 cm setiap sisinya. Lalu saya tuangkan larutan saya secukupnya. Lalu saya casting itu seperti di sablon. Lalu yang kedua yaitu pembuatan nanofiber. Pembuatan nanofiber pun sama larutannya. Saya menggunakan larutan yang tadi. Lalu saya siapkan siring itu seperti suntikan. Lalu saya tuangkan larutan saya pada siring saya sekitar 5 mili. Setelah itu saya siapkan electrospinning saya, siapkan selang dengan ukuran 17 cm.
Saya masukkan siring saya pada selang saya, lalu simpan siring di pump, yaitu pump itu kegunaannya untuk mendorong larutan agar menghasilkan serat nano. Di pump ini memiliki laju alir dan diameter untuk siringnya. Laju alir saya menggunakan parameter yang pertama, tegangannya 19 kV, laju alirnya 1 mili per jam. Terus jarak antara kolektornya saya menggunakan 17,5, pemutarannya 8 pemutaran. Terus setelah itu siring akan keluar dengan tegangan 19 kV di pump dengan laju alir 1 mili per horse dan akan menghasilkan Taylor cone. Apabila terjadi ketidakstabilan, saya atur tegangannya agar lebih stabil. Waktu itu saya menggunakan 18 kV, ternyata tidak stabil. Larutan saya ada dan tidak ada. Terus saya putar kembali menjadi 19 kV, larutan saya pun stabil dengan sempurna. Setelah itu, setelah nanofiber dan membran itu sudah jadi, saya menggunakan karakterisasi 7 pengujian. Yang pertama uji SEM, yang kedua FTIR, yang ketiga TGA, yang keempat DSC, dan yang kelima uji sudut kontak, dan yang keenam uji flux, lalu yang terakhir uji bakteri. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit pengujian yang saya lakukan. Yang pertama SEM yaitu scanning elektromikroskopik atau SEM, yang dilakukan untuk melihat morfologi dari nanofiber itu, apakah diameter setiap serat-serat nanonya bagus atau tidak, maupun membran, apakah diameter setiap lubang-lubang yang ada di membran saya itu sama atau tidak. Selanjutnya saya menggunakan FTIR. FTIR ini berfungsi untuk bagaimana si larutan ini lebih banyak bahan kimia apa aja yang ada di larutan saya, apakah terkontaminasi atau tidak. FTIR ini menggunakan Fourier transform infrared atau menggunakan inframerah. Saya mengambil sampel 1 kali 1 cm, lalu saya simpan pada alat FTIR dan akan menghasilkan grafik dan maupun data. Lalu selanjutnya yaitu TGA. TGA itu thermal graphenic analysis. Di sini TGA menggunakan energi thermal untuk pengujian nanofiber dan membran saya. Apakah nanofiber ini tahan panas atau tidak? Lalu selanjutnya saya menggunakan karakterisasi menggunakan DSC. DSC ini differential scanning calorimetry. Karakterisasi ini pengujian untuk menganalisis dalam kondisi thermal dari nanofiber dan dapat mengukur seberapa banyak energi yang dapat diserap serta dieminisikan oleh sampel dengan fungsi waktu dan suhu. Lalu selanjutnya karakterisasi dengan uji sudut kontak. Pengujian ini mengetahui keterbasahan pada sampel serta dapat untuk menentukan tegangan permukaan mengetahui sampel. Sampel ini dalam kondisi water repellency atau penolakan air. Saat sudut kontak dilakukan, saya akan menguji sampel saya di bawahnya, lalu saya gunakan air. Apakah air ini tetap dalam keadaan bergelembung atau tidak? Apabila airnya pecah, berarti sampel saya gagal. Terus yang terakhir yaitu karakterisasi uji bakteri. Ini sedikit lebih sulit karena ada bahan-bahan bakteri yang ada di dalam sampel saya. Bakteri yang digunakan yaitu E. coli. Si sampel saya dimasukkan pada cawan Petri yang sudah ada isinya yaitu bakteri E. coli. Apakah bakteri ini akan tahan dengan sampel saya atau tidak? Cukup sekian seminar proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.